Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Hingga saat ini tercatat lebih dari 1.468 spesies fauna endemik yang hanya dapat ditemukan di wilayah Indonesia. Hal ini menjadikannya sebagai negara dengan jumlah satwa endemik terbanyak di dunia. Dari orangutan di Kalimantan, komodo di Nusa Tenggara Timur, hingga spesies unik seperti binturong, anoa, dan terenggiling. Kekayaan faunistik ini tersebar di lebih dari 17.000 pulau yang membentuk Kepulauan Nusantara. Setiap wilayah memiliki karakteristik ekologisnya sendiri dan menghasilkan tingkat endemisitas yang sangat tinggi. Letak geografis Indonesia yang berada di jalur pertemuan dua benua dan dua samudra serta iklim tropis yang stabil menjadi faktor utama terbentuknya keragaman fauna tersebut. Ini adalah harimau Sumatera dan merupakan subspesies harimau terakhir yang hidup di Indonesia. Ukuran mereka paling kecil dibandingkan harimau lain dengan tinggi sekitar 60 cm dan panjang tubuh sekitar 2-2,4 meter saja. Yang membuatnya berbeda dengan harimau lainnya adalah warna bulu harimau Sumatera lebih gelap dengan belang yang sempit dan rapat serta bagian janggut dan surai di leher jantan lebih menonjol. Analisis DNA menunjukkan bahwa subspesies ini telah terisolasi selama puluhan ribu tahun sejak daratan Asia dan Sumatera terpisah oleh laut. Oleh karena itu, mereka dianggap mewakili garis evolusi yang unik dan tidak dimiliki oleh harimau lain. Induk betina mereka hanya melahirkan 2-3 anak setiap 4 tahun. Dengan tingkat bertahan hidup anak yang sangat rendah, reproduksi yang lambat ini ikut mempengaruhi lambatnya pemulihan populasi di alam liar, dan diperkirakan jumlah mereka di alam liar tidak lebih dari 400 ekor. Kebanyakan dari kita pasti jarang melihat hewan endemik Indonesia yang satu ini, karena populasi badak Sumatera memang diperkirakan kurang dari 50 ekor yang tersebar di pedalaman Sumatera dan sebagian kecil di Kalimantan. Badak Sumatera adalah spesies badak terkecil di dunia dan satu-satunya yang tubuhnya masih ditumbuhi rambut coklat kemerahan, terutama saat masih muda. Secara genetik, badak ini berdiri jauh terpisah dari badak lain di Asia dan Afrika. Mereka memiliki cabang unik yang hampir punah total. Setiap individu sekarang dianggap sebagai emas genetika. Meski hidupnya di hutan tropis yang lebat, badak Sumatera dikenal cukup vokal. Mereka merupakan hewan soliter, tapi sering mengeluarkan suara melengking mirip paus untuk berkomunikasi jarak jauh. Ini jadi alat komunikasi penting karena populasi mereka tersebar dan jarang sekali bertemu. Interaksi antar individu sangat minim, dan suara jadi satu-satunya jembatan hidup mereka. Siapa yang tidak tahu dengan primata endemik satu ini? Orangutan merupakan primata endemik Indonesia yang kini menghadapi ancaman serius akibat kerusakan habitat yang masif. Terdapat 3 spesies utama, yaitu orangutan Kalimantan, orangutan Sumatera, dan orangutan Tapanuli. Semua ini terancam punah karena deforestasi, fragmentasi habitat, dan pembangunan infrastruktur yang tidak berkelanjutan. Habitat asli mereka sebenarnya di Kalimantan dan Sumatera terus ditebang untuk kepentingan industri kelapa sawit, tambang, hingga proyek infrastruktur seperti PLTA Batang Toru. Data dari EIA mencatat lebih dari 739.000 hektar habitat orangutan di Indonesia hilang hanya dalam waktu 3 tahun saja, antara tahun 2016 hingga 2019. Spesies paling langka, yaitu orangutan Tapanuli, kini hanya tersisa sekitar 800 individu. Salah satu video viral di TikTok menunjukkan orangutan ini berjalan sendirian di tengah lahan yang gundul, kebingungan tanpa arah karena hutan tempat tinggalnya sudah rata dengan tanah. Ini adalah gajah terkecil di dunia dan hanya ditemukan di wilayah Pulau Kalimantan saja. Namanya adalah gajah Kalimantan.
Mereka merupakan subspesies dari gajah Asia yang hidup di Kalimantan bagian utara, termasuk wilayah Indonesia. Tingginya hanya sekitar 2 meter dengan berat sekitar 2000 kg. Hal ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan gajah Asia lainnya. Gajah Kalimantan punya telinga yang sedikit lebih besar dibandingkan gajah Asia lainnya. Ekornya juga lebih panjang dan wajahnya tampak lebih bulat. Populasi mereka sekarang sangat sedikit karena habitatnya semakin sempit dan sering terjadi konflik dengan manusia akibat perambahan hutan. Diperkirakan populasi gajah Kalimantan di alam liar tidak lebih dari 1.500 ekor. Kekayaan bawah laut Indonesia adalah salah satu yang terkaya di dunia, baik dari segi keanekaragaman spesies maupun ekosistemnya. Indonesia terletak di jantung Coral Triangle, yaitu segitiga terumbu karang, yang mencakup wilayah laut dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di planet ini. Di wilayah ini, Indonesia memiliki lebih dari 500 spesies karang, dari total sekitar 800 spesies di dunia. Artinya, lebih dari 60% terumbu karang dunia ada di perairan kita. Karang-karang ini bukan hanya indah, tetapi juga jadi rumah bagi ribuan spesies laut, dari ikan badut, penyu sisik, hingga gurita flamboyan. Laut Indonesia juga dihuni oleh lebih dari 3.000 spesies ikan, termasuk hewan langka dan besar seperti hiu paus, dugong, ikan Napoleon, hingga ikan pari manta raksasa. Beberapa spesies hanya ditemukan di wilayah tertentu, seperti ikan soelasan di Sulawesi yang dianggap sebagai fosil hidup, atau ikan mandarin fish dengan warna terang yang memukau. Kita juga punya mamalia laut langka seperti lumba-lumba Irawadi dan paus sperma yang bermigrasi lewat perairan dalam seperti Laut Banda. Ekosistem bawah laut kita mencakup padang lamun, hutan bakau, dan terumbu karang, yang semuanya punya peran besar dalam menjaga keseimbangan laut. Terumbu karang Indonesia tak cuma jadi tempat tinggal ikan, tapi juga melindungi pantai dari gelombang besar dan erosi. Sederhananya, bawah laut Indonesia itu bukan cuma kaya, tapi tak tergantikan. Kaya spesies, kaya fungsi ekologis, dan berperan penting secara global. Orang-utan kehilangan hutan mereka, gajah yang terusir dari habitatnya. Ini hanya contoh kecil yang terekspos di permukaan. Di baliknya ada pola kehancuran sistematis. Lebih dari 100.000 terenggiling diperdagangkan secara ilegal setiap tahun. Hal ini menjadikannya sebagai mamalia yang paling banyak diselundupkan di dunia. Indonesia bukan hanya habitat, tapi juga jalur utama perdagangan satwa yang dikeringkan dan dijual demi daging eksotis dan sisik yang dianggap berkhasiat. Ancaman terhadap satwa endemik Indonesia bukan datang dari alam, tapi dari kerakusan manusia. Dimulai dari perburuan liar, pembukaan kebun sawit, tambang, hingga proyek besar yang memotong jalur migrasi satwa. Komodo, anoa, rusa bawean, jalak Bali semua terdorong ke jurang kepunahan karena kepentingan ekonomi yang mengalahkan perlindungan hukum dan etika konservasi. Saat nyawa dinilai dari harga pasar dan hutan dianggap lebih berharga setelah ditebang, satu persatu spesies punah dalam diam. Yang tersisa hanyalah angka kematian dan ruang kosong di tanah yang dulu disebut sebagai surga biodiversitas. Dan sekali lagi, ini bukan takdir alam, tapi ini adalah ulah tangan manusia.